Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kakak, Kak Nurjana, dengan nomor NIM 134241060, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang materi yang sangat menarik, yaitu pramuka. Nah, sebelum materi ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, mari kita simak materi ini dari awal sampai akhir. Yang pertama ada sejarah gerakan pramuka di dunia. Nah, teman-teman, mari kita mulai dengan sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di dunia. Gerakan ini bermula dari Inggris. Sekitar awal abad ke-20, tokoh utama di balik lahirnya kepanduan adalah perwira militer Inggris yang bernama Baden-Powell atau yang kita kenal sebagai Bapak Pramuka Dunia. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan pertama untuk 20 anak laki-laki di Pulau Brownsea, Inggris selama 8 hari. Perkemahan ini menjadi tonggak lahirnya gerakan kepanduan. Tujuan utama kegiatan ini adalah membekali generasi muda dengan keterampilan hidup, kedisiplinan, cinta alam, dan nilai-nilai moral. Setahun setelah perkemahan itu, Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini berisi prinsip dasar kepramukaan dan diterbitkan serta tersebar ke berbagai negara serta menjadi rujukan gerakan kepanduan di seluruh dunia. Pesan yang ingin disampaikan oleh Baden-Powell adalah pentingnya pendidikan karakter, keberanian, kejujuran, serta gotong royong. Nah, teman-teman, pada tahun 1912 bersama adiknya yang bernama Agnes, Baden-Powell mendirikan kelompok Girl Witness untuk para perempuan dan menjadi cikal bakal pramuka putri. Pada tahun 1916, lahirlah kelompok pramuka siaga yang dinamakan Cubs atau anak serigala. Nah, teman-teman, dari Inggris itulah gerakan kepanduan pramuka berkembang pesat ke Eropa, Amerika, Asia, hingga ke hampir seluruh dunia. Hari kelahiran pramuka dunia sendiri diingat pada tanggal 25 Juli 1907, tepat pada saat perkemahan pertama itu dilaksanakan. Dan yang kedua, ada sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Nah, teman-teman, kalian penasaran nggak sih sama sejarah kepramukaan di Indonesia? Mari kita cari tahu bersama-sama. Teman-teman, jejak kepanduan ternyata sudah masuk ke tanah air sejak tahun 1912 loh, melalui organisasi Belanda yang bernama Netherlands Pathfinders Organisatie atau yang bisa disingkat dengan NPO, dan lama-kelamaan kepanduan tumbuh dan berkembang. Tak hanya untuk orang Belanda, tetapi juga untuk masyarakat pribumi. Dan pada tahun 1916, lahirlah organisasi kepanduan lokal pertama yang disebut dengan Javanse Pathfinders Organisatie atau yang bisa disingkat dengan GPO, yang dicetuskan oleh Mangkunegara 7. Nah, teman-teman, organisasi serupa kemudian bermunculan seperti Hizbul Wathan, National Pathfinderage, dan banyak lagi. Setiap kelompok membawa semangat nasionalisme dan pendidikan karakter. Pada periode kemerdekaan, organisasi kepanduan semakin banyak. Namun, keadaan menjadi kurang efektif karena tidak terkoordinasi. Maka pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh kepanduan dan mendesak untuk melebur semua organisasi menjadi satu. Tanggal pentingnya adalah 14 Agustus 1961. Organisasi Gerakan Pramuka resmi berdiri hasil peleburan seluruh organisasi kepanduan di Indonesia dengan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai tokoh sentralnya.
Teman-teman, setiap 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Inilah tonggak persatuan dan kekuatan baru menjadikan pramuka sebagai satu-satunya wadah pembinaan generasi muda lewat pendidikan nonformal yang berlandaskan Pancasila. Dan yang ketiga, ada pengertian pramuka dan gerakan pramuka. Nah, teman-teman, setelah kita tahu sejarahnya, yuk kita pahami pengertiannya. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti orang muda yang suka berkarya atau jiwa muda yang berkarya. Pramuka adalah anggota dari Gerakan Pramuka Indonesia yang terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari pramuka siaga, yaitu untuk usia 7-10 tahun, dan penggalang yaitu untuk usia 11-15 tahun. Selanjutnya ada penegak untuk usia 16-20 tahun hingga pandega untuk usia 21-22 tahun. Gerakan Pramuka sendiri adalah organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kegiatan kepramukaan dilakukan melalui aktivitas menarik dan menantang di alam terbuka, bertujuan membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, dan menumbuhkan semangat persaudaraan, cinta tanah air, serta patriotisme. Kepramukaan bukan sekedar kegiatan bermain atau berkemah, tetapi proses pendidikan yang terarah, sistematis, dan berlandasan metode belajar sambil melakukan. Pesan intinya adalah membentuk generasi tangguh yang mandiri, berbudi luhur, dan siap menjadi pemimpin masa depan. Dan yang keempat ada Gerakan Pramuka. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih? Dalam Gerakan Pramuka ada kode kehormatan yang menjadi pedoman setiap anggotanya. 3 kewajiban utama. Yang pertama adalah kepada Tuhan, negara, dan sesama manusia, kepada diri sendiri, serta menjalankan tata kehidupan pramuka. Selanjutnya ada dasar dharma. Ada yang tahu nggak dasar dharma itu apa? Nah, benar sekali. Dasar dharma adalah 10 sikap moral yang jadi panduan seperti jujur, disiplin, setia, sopan, dan bertanggung jawab. Teman-teman, tujuan utama gerakan pramuka adalah membentuk watak, kepribadian, dan kecakapan hidup generasi muda Indonesia agar kelak menjadi warga negara yang bertanggung jawab, cinta tanah air, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, ada struktur dalam kepramukaan yang terdiri atas anggota muda, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega, hingga pembina, pelatih, pamong, dan majelis pembimbing. Setiap tingkatan memiliki program pembinaan dan kegiatan yang menarik, seperti latihan rutin, perkemahan, lomba, bakti sosial, serta pelatihan keterampilan khusus. Gerakan Pramuka di Indonesia mengelompokkan anggota ke dalam 4 tingkatan utama. Yang pertama ada Pramuka Siaga. Tingkatan ini diperuntukkan bagi anak-anak usia 7-10 tahun. Di tingkatan siaga, anggota diperkenalkan dengan berbagai aktivitas menyenangkan yang mengembangkan kreativitas, kemandirian, kebersihan diri, dan sikap peduli kepada sesama. Kegiatan seperti membuat kerajinan tangan, belajar menjaga kebersihan, hingga pertolongan pertama dasar selalu menjadi program utama, agar anak-anak merasa senang dan nyaman dalam ikut pramuka. Yang kedua, ada Pramuka Penggalang. Setelah itu, ada tingkatan penggalang yang biasanya diikuti anak usia 11-15 tahun. Di sini, pendidikan kepramukaan lebih intensif dengan pengenalan tentang ilmu pengetahuan alam, keterampilan sosial, serta mulai diajarkan fungsi kepemimpinan. Pramuka Penggalang mulai dilatih menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada Pramuka Penegak. Tingkatan penegak diperuntukkan untuk remaja usia 16-20 tahun. Penegak merupakan masa membentukan kepemimpinan dan kecakapan hidup untuk lebih serius.
Di sini, anggota pramuka dididik agar mampu memecahkan masalah, berani mengambil keputusan, dan mengembangkan berbagai keterampilan khusus seperti navigasi, komunikasi, dan manajemen kegiatan. Yang keempat ada Pramuka Pandega. Tingkatan tertinggi adalah Pandega yang diperuntukkan bagi usia 21 sampai 25 tahun. Umumnya mahasiswa dan pemuda dewasa muda. Di tahapan ini, pramuka tidak hanya dituntut untuk melatih diri, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memimpin kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, serta berperan sebagai agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Pandega juga sering melakukan kegiatan lintas negara dengan organisasi kepramukaan internasional. Nah, teman-teman, mengapa tingkatan ini penting? Dikarenakan pembagian tingkat ini bukan hanya soal usia saja, tapi metode pendidikan disesuaikan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan anggota secara bertahap sesuai perkembangan fisik dan mentalnya. Misalnya, anak kecil di siaga diajarkan dengan metode bermain dan bercerita. Sedangkan penegak dan pandega lebih mengarah ke pelatihan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Dengan sistem tingkatan ini, gerakan pramuka berusaha menciptakan generasi muda yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga matang dalam mental, cakap dalam keterampilan, dan bijak dalam bersikap. Contoh kegiatan di setiap tingkatan. Yang pertama, siaga lebih banyak kegiatan kreatif dan permainan edukatif seperti permainan peran, membuat kerajinan, serta belajar tata krama. Yang kedua adalah penggalang. Penggalang diberi tantangan seperti berkemah, tali temali, dan permainan yang melatih jiwa kepemimpinan. Yang ketiga ada penegak. Penegak menjalani pelatihan kepanduan tingkat lanjut seperti lomba baris berbaris, survival di alam terbuka, serta kegiatan sosial. Dan yang terakhir ada Pandega. Pandega ini fokus pada pembinaan komunitas, pelatihan wirausaha, dan kegiatan internasional yang mengasah keterampilan diplomasi dan manajemen. Nah, teman-teman, itulah perjalanan sejarah gerakan pramuka dari dunia hingga sampai ke Indonesia, beserta pengertian serta fakta-fakta menarik tentang pramuka. Dari kisah Lord Baden-Powell hingga perjuangan tokoh-tokoh Indonesia, semua membuktikan bahwa pramuka merupakan gerakan global yang sangat bermanfaat untuk membentuk karakter bangsa. Jadilah bagian dari sejarah kemajuan bangsa dengan aktif ikut pramuka, yaitu asah kepemimpinan, tambah teman, latih kemandirian, tanamkan rasa cinta tanah air, serta teruslah berkarya untuk Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan membuat kita semakin bersemangat berlatih dan berbakti. Dan teman-teman, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa tekan like, komen, share ke teman-teman kalian semua, dan subscribe channel ini, dan tuliskan pengalaman pramuka kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.